Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mitsubishi Pajero Sport terbaru facelift 2021 yang bukan hanya berubah saja tampangnya, tapi juga menambah sejumlah fitur yang canggih. Kami sudah pernah membuatkan first impression lengkap mobil ini, dibawakan oleh Adit. Anda bisa lihat seluruh detail dari mobil ini, apa saja perubahannya dan apa saja yang tidak berubah di link di atas ini. Dan sekarang saya akan mencoba varian tertinggi dari Pajero Sport yang ada di pasaran Indonesia, yaitu Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Ini adalah 4x4, sekaligus kita akan coba bagaimana performanya baik di aspal maupun di tanah. Ini adalah tes lengkap dari Pajero Sport terbaru. Sekedar flashback mengenai Mitsubishi Pajero Sport, ini adalah SUV leather frame salah satu yang paling sukses di Indonesia dan sangat diterima baik oleh masyarakat. Ini adalah generasi kedua. Generasi pertamanya itu muncul di 2009, bentuknya seperti ini, dan itu hingga 2015. Kemudian di 2015 di pertengahan tahun kalau saya tidak salah itu digantikan dengan model generasi kedua ini, dan di 2017 Pajero Sport generasi kedua ini sudah dirakit sepenuhnya di Indonesia, tentu saja dengan standar global dari Mitsubishi. Sepanjang perjalanannya di Indonesia, mobil ini mencatat penjualan yang sangat baik. 160.000 unit total sudah terjual, dan menurut rilis dari Mitsubishi, mobil ini juga sudah mendapatkan 40 penghargaan dari media untuk kategori mobil terbaik. Nah, sekarang di faceliftnya ini, Pajero Sport yang sebelumnya sudah sangat diterima oleh masyarakat dibuat lebih baik lagi. Yaitu memang sudah sewajarnya facelift. Kita bisa lihat dari mulai bagian luarnya. Di bagian luar, Pajero Sport akhirnya menggunakan bahasa desain khas Mitsubishi, yaitu Dynamic Shield. Sekilas memang terlihat mirip Expander, karena sebenarnya Expander lah yang pertama kali mengeluarkan ciri khas desain Dynamic Shield itu di 2017, dan kemudian lantas diikuti oleh model Mitsubishi lainnya, termasuk juga Pajero Sport. Jadi Anda bisa melihat ini garis yang tegas, kemudian lampu sipit, dan di bawah ini juga ada lampu. Biasanya di model yang lain lampu utama itu ada di bagian bawah, tapi tidak di Pajero Sport. Dia lampu utamanya ada di atas dengan DRL, dan di bawah ini adalah fog lamp, serta dia juga sudah dilengkapi dengan cornering lamp. Jadi ketika kita berbelok, dia akan ada lampu yang menyinari ke bagian samping. Secara umum dia lebih ganteng. Memang desain adalah sebuah selera tiap orang berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat keseluruhan dari samping, walaupun samping tidak banyak berubah ya, hanya peleknya ukurannya sama 18 inci, bannya juga sama 265 60 R18, dan di bagian belakangnya, tapi sudut-sudut bodi dari Pajero Sport terbaru ini lebih kekar, lebih tegas, lebih modern, dan lebih ganteng. Ini membuat tampilan dari Pajero Sport ini lebih di atasnya. Jadi dari segi tampilannya, Mitsubishi ini memberikan aura yang positif. Perubahannya membuat mobil ini terlihat lebih keren, apalagi dengan grill yang berwarna abu-abu doff ini. Di belakang perubahannya tidak sebanyak depan. Hanya lampunya yang tadinya panjang, lampu belakangnya itu dipotong sedikit. Mungkin itu juga untuk mengakomodir kritik dari orang-orang yang bilang bawahnya terlalu panjang, jadi sekarang diperpendek sedikit, walaupun masih tetap ada garis ke bawahnya. Itu adalah ciri khas dari Pajero Sport. Sekarang lampu yang sudah LED ini juga dilengkapi dengan pembersih air bertekanan di sini, di kanan dan di kiri, yang ini juga bentuknya sleek, keren. Nah, satu lagi yang bisa Anda perhatikan adalah sekarang di bagian depan ada kamera, di bawah spion ada kamera, di belakang ada kamera, karena mobil ini juga sudah menggunakan sistem kamera 360. Lainnya ada shark fin di bagian belakang, antena model shark fin, dan satu-satunya di kelasnya yang menggunakan sunroof.
Dari segi mesin dan penggerak tidak ada perubahan dibandingkan sebelumnya, dan itu bukan berita buruk karena penggerak yang dimiliki oleh Pajero Sport Dakar ini adalah yang paling bertenaga serta salah satu yang terbaik teknologinya. 2400 cc turbo diesel dan menghasilkan tenaga 181 PS serta torsi yang sangat besar 430 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda melalui sistem transmisi 8 speed. Jadi mobil ini sudah 8 speed dan mesin ini juga memiliki akselerasi yang sangat baik serta torsi putaran rendah yang kuat untuk menghandle medan yang berat sekalipun. Sistem 4-wheel drive di mobil ini juga canggih karena dioperasikan dengan tuas elektronik yang nanti akan kita lihat pada saat kita mencoba mobil ini. Jadi dari segi mesin tidak ada perubahan, tapi tetap ini adalah mesin salah satu yang paling bertenaga dan paling canggih di kelasnya. Nah, seperti Anda bisa lihat, perubahan di bagian belakangnya, lampu sedikit lebih pendek, bumpernya juga berbeda sedikit, serta spoiler belakangnya ini besar sekali yang menambah kesan sporty. Nah, sekarang saya akan buka bagasinya untuk melihat kapasitasnya. Sudah pasti kapasitasnya juga besar, tidak berubah dari sebelumnya, pelipatan bangku juga tidak berubah dari sebelumnya, dan detailnya Anda bisa lihat di video pada saat mobil ini kami berikan first impression. Nah, tapi bagasi ini sekarang sudah elektrik, dan elektriknya bukan sembarang elektrik, tapi dia elektrik tailgate yang cukup canggih. Yang pertama, dia bisa dibuka dengan tendangan kaki ke arah bawah. Jadi Anda mengayunkan kaki di bawah seperti mobil-mobil premium, Anda bisa membuka bagasi. Nah, memang kadang tidak terlalu mudah, apalagi kalau kita tidak tahu letak sensornya di mana, sedangkan mobil ini besar sekali. Namun bagasi ini bisa juga dibuka dari kunci dan bisa juga dibuka dari handphone. Yes, bisa dibuka dari handphone Anda. Lihat ini saya hanya menggunakan handphone dan saya akan buka. Lihat itu, hanya dengan menggunakan handphone. Dan saya juga bisa tutup lagi dengan handphone. Ini satu-satunya di kelasnya. Bahkan ini rasanya saya belum pernah menemukan mobil lain yang bisa dioperasikan dengan handphone. Nah, jadi Mitsubishi ini sudah menggunakan teknologi remote. Jadi remote yang menghubungkan antara mobil dengan gadget Anda. Syaratnya sangat mudah. Anda tinggal download satu aplikasi ringan yang namanya Mitsubishi Remote Control, atau ini Anda bisa lihat di gambar. Dan setelah handphone Anda baik iPhone maupun Android itu terhubung dengan aplikasi tersebut, maka dengan mudahnya dikoneksikan di mobil. Sekali saja koneksi, langsung handphone Anda ini terkoneksi terus. Dan fungsinya apa? Satu, fungsinya bisa membuka tutup bagasi. Kemudian Anda juga bisa memonitor apakah mobil sudah dikunci atau belum. Kemudian Anda juga bisa memonitor cruising range dengan bahan bakar yang tersisa itu masih berapa jauh mobil ini bisa berjalan. Kemudian ada car finder, jadi kalau Anda nggak bisa menemukan di tempat parkir, Anda tinggal pencet, nanti lampunya akan menyala, Anda akan dengan mudah untuk menemukan. Serta ada notifikasi misalnya mobilnya belum terkunci. Sebenarnya ini mengingatkan saya ke satu fitur yang ada di BMW, yaitu display key, di mana display key itu bisa untuk memonitor kondisi mobil. Nah, display key itu mahal sekali. Dan langkah yang dilakukan Mitsubishi ini cukup cerdas dengan menggunakan gadget Anda yang tampilannya sudah pasti displaynya besar, tinggal satu aplikasi dihubungkan dengan mobil, beres. Anda bisa memiliki sejumlah fungsi tambahan dari gadget Anda. Nah, oke. Sekarang kita akan buka lagi dan kita akan tes kapasitas bagasi dari Pajero Sport ini. Seperti Anda bisa lihat, bagian baris ketiga itu bisa dilipat rata, walaupun bagian bawah kursinya itu harus dilipat tegak seperti ini. Dan kursi di baris kedua juga bisa dilipat ke depan. Nah, ini tentu saja kurang praktis kelihatannya karena Anda tidak bisa meletakkan barang yang panjang, tapi tenang, Mitsubishi punya solusinya. Bagian bawah kursi jok ketiga ini bisa dilipat lagi ke depan.
Dan Anda mempunyai space yang sangat besar. Bahkan sepertinya ini cukup besar untuk memuat sebuah sepeda gunung. Sebentar, saya ambil dulu sepedanya. Hahaha, ini dia, saya bawa sebuah sepeda gunung yang canggih. Ini adalah Orbea Alma M50 29ers. Kenapa 29ers? Karena dia menggunakan pelek berukuran 29 inci. Sepeda ini karakternya adalah cross country, jadi untuk melewati jalan-jalan ya seperti ini, melewati pedesaan, dan dia bodinya sudah full karbon sehingga beratnya tidak sampai 12 kg. Ini sangat enteng untuk sebuah mountain bike. Dan dia juga dilengkapi dengan suspensi yang ini travelnya bisa mencapai 100 mm. Nah, jadi ini adalah mountain bike yang canggih dan mewah dan ukurannya cukup besar. Makanya sekarang kita akan coba apakah sepeda gunung ini bisa muat dengan mudah ke dalam kabin dari Pajero Sport. Memang saya tidak bisa memasukkan sendiri karena bannya ukurannya besar sekali. Jadi saya harus minta bantuan satu teman saya. Tapi kita lihat bagaimana ketika sepeda ini sudah masuk ke dalam mobil. Sepeda ini bisa didapatkan di Teknobike. Teknobike adalah toko yang menyediakan sepeda high performance untuk kebutuhan olahraga bersepeda. Saat ini sudah tersedia expert bike fitting ID Match Bike Lab, sistem bike fitting terbaik di dunia, dan bike fitting pertama di dunia yang menggunakan teknologi pemindaian otomatis ilmiah, serta smart bike otomatis yang dapat menyesuaikan posisi pengendara menggunakan analisis dinamis dan pemindaian 3D. Follow Instagram @teknobike.indonesia serta hubungi WA bisnis Teknobike di 08 179 11 7799 untuk mendapatkan informasi terupdate. Oke, dikit lagi. Haha. Nice. Ini sepeda yang besar sekali. Muat dengan mudah ke dalam kabin dari Pajero Sport. Ya, memang salah satu alasan orang membeli SUV leather frame seperti ini adalah kapasitas angkutnya baik itu untuk orang maupun untuk barang. Sekarang kita akan lihat perubahan apa yang terjadi di bagian interiornya. Karena dimensi yang besar, di belakang itu bahkan masih bisa orang dewasa, dan di tengah juga cukup lega. Ini tidak berubah sama sekali dibandingkan sebelumnya. Untuk yang Dakar Ultimate 4x4 ini sudah dilengkapi dengan jok kulit. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, dan Anda bisa lihat masih ada ruang kaki dan ruang kepala, serta jok ini masih bisa di reclining. Dan recliningnya bisa sangat rebah. Ini bisa untuk sampai tiduran di jalan. Tapi saya tidak merekomen kalau lagi perjalanan seperti di jalan tol gitu ya, direbahkan sampai habis. Karena seatbelt tidak akan efektif ketika kita mengalami kecelakaan dan kita sedang rebah. Tapi ketika lagi berhenti atau lagi beristirahat, ini joknya enak sekali untuk ditiduri ya. Nah, sedangkan untuk maju mundur dia fix, jadi dia tidak bisa maju mundur. Tapi ini sudah cukup memadai ruangnya. Ini paling enak kalau misalnya segini. Nah, oke. Dan kita posisinya tinggi karena ini leather frame ya, jadi di bawah itu ada sasis. Kita tapi bisa melihat ke sekeliling dengan visibilitas yang sangat baik. Bagi Anda yang tingginya di atas 160 cm, mungkin paha Anda tidak akan terlalu tersangga dengan baik. Kecuali kalau Anda di 160 cm ke bawah, maka ini joknya akan sangat suportif ke paha Anda. Dan yang menyenangkan, ada armrest dengan dua buah cup holder, dan cup holder ini tidak mengganggu armrestnya, jadi dia di bagian depan. Serta satu lagi yang menyenangkan adalah ada outlet listrik 220 volt di sini. Jadi Anda bisa colokan listrik seperti rumah, serta ada dua buah USB slot di bagian belakang juga. Sekarang kita ke bagian depan. Wow. Satu-satunya di kelasnya yang menggunakan layar instrumen full digital. Oke, kita nyalakan. Kita lihat. Yes,
full digital dari kiri sampai kanan, bahkan suhu mesin digital, level bahan bakar digital, dan tachometer, speedometer, semua informasi sekarang di layar digital yang resolusinya juga cukup halus. Dan dia bukan hanya ada satu tampilan, tapi ada 3 pilihan tampilan. Jadi ada tampilan yang futuristis seperti ini, tachometer model putar vertikal di kiri dan speedometer putar vertikal di kanan, atau ada juga yang lebih fokus ke speedometer dan ada juga yang lebih fokus ke RPM, tachometer. Ini satu-satunya di kelas, seingat saya. Dan kalau kita lihat lingkar setirnya, ini dengan kulit dan enak sekali genggamannya. Dan ini dipenuhi tombol-tombol, termasuk tombol untuk mengontrol informasi yang ada di layar instrumennya. Ini ada di sini. Kemudian cruise control sudah hadir, bukan sembarang cruise control, tapi ini sudah cruise control adaptif. Jadi dia dilengkapi dengan radar ke depan dan bisa menjaga jarak mobil ke depan. Ini akan sangat berguna di lalu lintas Indonesia, terutama di jalan tol yang memang kecepatannya tidak konstan. Jadi Anda akan lebih rileks untuk perjalanan jauh menggunakan mobil ini. Pedal shift khas Mitsubishi, dia tidak mengikuti setir dan besar sekali, sangat sporty. Kemudian dia juga dilengkapi dengan beberapa fitur radar yang lain. Dia akan mengerem otomatis ketika mobil mau menabrak di depan. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitor. Nah, entertainment system sekarang juga menggunakan layar 8 inci. Ini layar sentuh 8 inci dan konektivitasnya sudah terkini. Artinya dia sudah bisa Apple CarPlay, dia juga sudah bisa Android Auto. Tinggal hubungkan ke USB slot yang ada di konsol ini. Selain 2 buah USB slot, ada juga 1 buah slot HDMI dan 1 slot 12 volt. Tapi di mobil tes kami, slot 12 volt itu dipakai untuk dashcam. Tapi dashcam ini bukan standarnya Pajero Sport. Ini hanya dipasang mungkin untuk Mitsubishi merecord apa yang terjadi di depannya. Rem parkir sudah elektrik, tuas transmisi besar sekali. Rem parkir elektrik tadi juga dilengkapi dengan auto hold, serta di sampingnya, karena ini adalah tipe 4-wheel drive, dia sudah dilengkapi dengan tuas transfer. Dan tuas transfernya ini full elektrik menggunakan teknologi Super Select 2. Ini sangat mudah. Anda pindah ke 2-wheel drive, 4-wheel drive, 4 high, 4 low. Ini tinggal dipencet dan diputar seperti ini saja. Langsung komputer semua yang akan melakukan perpindahan gear dari 2-wheel drive ke 4-wheel drive maupun 4-wheel drive low. Untuk mendukung mode 4-wheel drive ini juga dilengkapi dengan hill descent control yang dia akan mengerem secara otomatis ketika mobil melewati turunan yang curam. Serta dia juga sudah dilengkapi dengan mode off-road. Jadi mode off-roadnya itu ada mud, sand, gravel. Jadi dia sudah dilengkapi dengan komputer yang bisa mengatur distribusi tenaga dan karakter dari 4-wheel drive-nya sesuai dengan medan yang Anda pilih lewat mode off-road ini. Jadi ini kecanggihan sistem off-roadnya sudah mirip dengan mobil merek premium. Posisi berkendara sama seperti sebelumnya, tidak berubah, cukup ergonomis dengan pengaturan tilt dan teleskopik. Walaupun agak berat ya, tidak seenteng, agak berat, tapi minimal Anda bisa melakukan pengaturan secara leluasa. Start stop engine sudah menjadi standar, karena ini kuncinya juga sudah smart keyless entry. Kemudian jok kanan dan kiri juga sudah elektrik, serta spion tengah ini sudah menggunakan auto dimming mirror. Jadi tidak ada tombol lagi apapun di sini. Begitu dia mendeteksi ada cahaya yang menyilaukan dari belakang, dia secara otomatis meredup. Ada satu desain dari mobil ini yang sebenarnya untuk membantu, tapi beberapa kali membuat saya kesakitan. Itu ini adalah holder grab buat tangan. Jadi buat tangan itu menarik ketika kita mau masuk dari luar atau mau turun, karena mobil ini cukup tinggi. Tapi buat orang yang punya kebiasaan seperti saya suka kadang-kadang pakai sendal dari rumah atau lepas sepatu ketika nyetir, dan pada saat mau masang sepatu itu kejeduk berkali-kali. Ini hati-hati. Ya bukan salah desainnya sih, salah kebiasaan kita, tapi ya begitu. Selanjutnya yang menarik juga kamera 360-nya. Di sini juga ada tombol kamera. Jadi ketika kita buka, nah dia bisa melihat sekitar.
kamera 360-nya ini. Dan ini juga ada beberapa mode, kita bisa melihat ban kirinya ketika mau melewati satu tempat, jadi ketahuan ban kiri kita menginjak apa, atau round view monitor dari atas 360 akan memudahkan mobil ini ketika parkir. Dan berbicara parkir, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur rear cross traffic alert. Jadi dia akan memperingatkan ketika kita lagi mundur dan dari belakang kanan atau belakang kiri itu ada mobil. Karena kamera belakang itu akan mendeteksi. Kemudian dia juga dilengkapi dengan UMS, Ultra Miss Acceleration Mitigation System. Jadi ketika kita sedang parkir dan sistem mendeteksi ada objek yang berbahaya yang bisa tertabrak mobil, sistem itu akan mengatur tenaga mesin supaya tidak terjadi akselerasi mendadak yang bisa membahayakan baik kita maupun yang kita tabrak. Jadi sistem radarnya cukup lengkap ini mobil, kemudian tampilannya jadi jauh lebih modern dan futuristis. Tapi sambil tetap mempertahankan posisi mengemudi yang tinggi, ergonomis, dan penggerak 4-wheel drive yang tangguh tapi canggih. Nah sekarang kita langsung coba saja. Kebetulan saya belum pernah mencoba Mitsubishi Pajero Sport yang tipe 4x4, tipe yang tertingginya. Dan sekarang kita akan coba. Pas kali hujan rintik-rintik, bikin off-roadnya mungkin lebih terasa berat kali ya. Oke, kita akan turun. Nah mobil ini juga kalau ditanjakan ya, kalau misalnya kita tanjakan, kita berhenti seperti ini, dia juga ada hill start assist, jadi kita bisa pindah ke dari rem ke gas itu mobilnya nggak mundur. Ya ban beberapa kali agak slip karena memang mobil ini menggunakan ban ini apa all terrain. Tapi kalau misalnya bannya menggunakan mud terrain, ini sih tangguh sekali mobil ini. Oke, turun, serahkan semuanya kepada Hill Descent Control. Kita turun lagi ke tempat yang agak curam. Empuk lagi nih bantingan suspensinya. Tapi emang yang harus dihindari kalau misalnya masih pakai ban standar itu adalah medan yang benar-benar berlumpur dan licin. Karena ban untuk aspal pasti punya keterbatasan untuk off-road. Ini kelihatan memang komputernya bekerja keras memastikan ban itu mendapatkan traksi. Nah, di sini saya juga bisa memakai fitur kamera. Nah, jadi saya bisa lihat ban kiri saya berada di mana sekarang. Ini agak cheating sebenarnya ya, bisa ngelihat posisi ban di mana. Tapi ya memang mobil ini bukan buat off-road, kompetisi sejati. Emang ini mobil yang ingin memastikan pemiliknya itu bisa keluar dari medan off-road secara mudah, bukan yang ingin menyulitkan. Oh, tenaganya juga kuat. Ini nggak menyiksa loh off-road pakai ini karena suspensinya empuk. Oke, cukup bersenang-senangnya. Jadi secara overall mobil ini capable buat off-road. Tapi memang ban standarnya sebaiknya diganti dengan ban yang
mud terrain kalau Anda ingin off-road yang berat. Tapi kalau off-road ringan sih ini jauh lebih dari cukup. Dan kalau dipasangkan ban MT, tenaga mesin ini juga sangat mumpuni. Oke, sekarang selesai di off-road, saatnya kita ke jalan raya untuk merasakan sejumlah fitur canggih radarnya ini. Pajero Sport adalah salah satu yang ternyaman di kelasnya. Dan di medan off-road dia terasa empuk, serta di aspal terasa halus. Pajero Sport itu dari sebelumnya sudah termasuk salah satu yang paling nyaman di kelasnya. Dan di generasi baru ini juga tidak berbeda. Kalau di off-road dia terasa empuk suspensinya, sedangkan begitu di jalan aspal dia terasa sangat halus. Kemudian kekedapan kabinnya juga sangat baik. Anda bisa dengar bahwa saya berjalan ini sekitar 100 km per jam dan interupsi suara dari luar itu minimal sekali. Nah, jadi ini mobil yang sangat nyaman untuk ukuran kelasnya. Dan memang karena ini adalah sebuah SUV leather frame, tentu saja dia tinggi dan pastinya ada kelimpungan yang terjadi. Semua SUV leather frame seperti itu. Tapi kelimpungan yang terjadi di mobil ini itu masih sangat manageable, sangat masih bisa ditoleransi, dan pengendalian juga masih terpresisi. Bahkan di kecepatan tinggi juga mobil ini memberikan kepercayaan diri. Jadi walaupun mobil ini sangat nyaman, tapi pengendaliannya juga masih terhitung sangat baik. Kehadiran desain kabin baru dan fitur modern kian membuat mobil ini menyenangkan. Yang jelas mood itu langsung berbeda ya begitu masuk ke dalam mobil ini dan melihat instrumennya yang full digital. Serasa mobil ini lebih futuristis, serasa lebih upmarket, lebih kelas di atasnya, dan konektivitas dari multimedia sistemnya juga sangat mudah. Apple CarPlay, Android Auto itu adalah fitur konektivitas terkini yang Anda inginkan. Benar-benar tinggal sambung ke telepon dan semuanya langsung terhubung. Sangat menyenangkan menggunakan Apple CarPlay. Bahkan navigasi juga tidak ada navigasi standar mobil ini, tapi berhubung sudah ada Apple CarPlay ya semuanya bisa langsung terkoneksi secara mudah. Kemudian di jalan tol seperti ini, hal yang membuat kita sangat senang adalah adaptive cruise control. Seperti sekarang ini saya menggunakan adaptive cruise control dan dia bisa secara halus mengatur jarak ke depan baik saat berdeselerasi, mengerem, atau pada saat berakselerasi. Dan ini sangat berguna untuk lalu lintas Indonesia, bahkan dia juga bisa sampai kecepatan yang sangat rendah. Dan dia juga dilengkapi fitur radar yang membantu lainnya, blind spot warning. Jadi kita tahu kalau misalnya ada mobil di blind spot kita, dia akan menyala lampu dan ada peringatan di spion. Kemudian fitur radar di mobil ini saya merasa jumlahnya tuh pas gitu, tidak terlalu banyak. Karena kalau fitur radar itu terlalu banyak, menyetir itu jadi kurang fun. Apalagi di Indonesia yang marka jalannya itu banyak yang tidak standar ya. Jadi seperti lane departure warning dengan steering intervention, lane keep assist-nya itu tidak ada di mobil ini. Dia benar-benar adaptive cruise control, blind spot monitoring, serta melihat blind spot yang belakang ketika kita mundur, dan UMS tadi, Ultra Miss Acceleration Mitigation System, yang mencegah kita meloncat tiba-tiba kalau misalnya ada halangan. Jadi mobil ini punya fitur radar, tidak lengkap, tapi menurut saya ini jumlah yang pas untuk di Indonesia. Dan fitur radar ini juga lagi-lagi satu-satunya di kelasnya. Karena penggeraknya sama seperti sebelumnya, maka performa dan kehematannya juga mirip. Ya, sama seperti sebelumnya, 0-100 km per jam ditempuh dalam 10,5 detik. Dan sebenarnya 10,5 detik itu hanya angka ya, dan itu angka yang cukup cepat. Tapi rasanya torsi 430 Nm itu dari bawah sudah menggigit sekali. Dan transmisi 8 speed di Dakar itu juga bikin perpindahan gigi itu dekat-dekat. Jadi puncak torsi dan puncak tenaga itu tetap terjaga. Kemudian pedal shiftnya juga membantu kalau misalnya kita ingin pengendaraan yang lebih
sporty, serta walaupun mesinnya sangat bertenaga, tapi konsumsi bahan bakarnya juga masih terbilang irit. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat angka 10,3 km per liter, sedangkan di rute tol dengan rata-rata 90-100 km per jam, mobil ini mencatat 14,2 km per liter. Oke, figur tersebut untuk yang Dakar, sedangkan yang non-Dakar memang tenaganya lebih kecil. Kami nanti harus mengetes lagi berapa 0-100-nya, serta transmisinya bukan 8 speed tapi 5 speed, baik itu manual maupun otomatis. Dalam hal fitur, Pajero Sport sangat lengkap, termasuk yang menunjang keselamatan. Ya, fitur keselamatannya lengkap. Selain fitur radar yang tadi saya sudah sebutkan, standarnya mobil ini sudah pasti pakai ABS, EBD, kemudian ada brake assist. Jadi ketika kita mengerem secara mendadak, walaupun kita belum penuh injakannya, tapi dia secara otomatis membuat injakan rem itu penuh supaya mobil berhenti lebih cepat. Kemudian airbag di mobil ini ada 7. Kemudian struktur bodi mobil ini juga dibuat seringan mungkin, rigid, lightweight body, dan dia memiliki satu teknologi yang mereka sebut sebagai rise body. Sebenarnya rise ini, jadi mobil ini di reinforce lebih kuat supaya satu, lebih rigid pengendaliannya, kedua pada saat terjadi tabrakan itu body shell dari mobil ini lebih melindungi penumpangnya dibandingkan kalau tidak di reinforce bodinya. Jadi di reinforce itu ditambah titik pengelasannya, serta dibuat konstruksinya supaya lebih kokoh. Akan tetapi tetap ada beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. Ya, jadi sebenarnya beberapa kelemahan ini atau beberapa hal mengganggu ini terjadi justru karena penambahan fitur. Misalnya yang pertama, mobil ini dilengkapi dengan adaptive cruise control. Tapi sayang sekali adaptive cruise controlnya tidak bisa sampai merayap di kemacetan. Jadi kalau kita sempat berhenti aja sekali, itu dia langsung cancel sistemnya, dan Anda harus mengulang lagi, dan untuk mengulang lagi harus di atas 10 km per jam. Oke, hal kecil memang, tapi sayang sekali sudah ada adaptive cruise control, kenapa tidak sekalian programnya dibuat dia bisa sampai berhenti, dan ketika mobil di depan berjalan dia otomatis berjalan, atau dengan injakan gas saja sedikit gitu, kenapa harus cancel? Kemudian yang kedua, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur remote dari handphone yang tadi saya sudah peragakan. Itu adalah fitur yang canggih, tidak ada di kelasnya. Tapi kenapa nggak ditambahin satu fitur lagi, yaitu bisa remote engine start. Jadi kalau misalnya mobil ini parkir di tempat panas, itu bisa di start. Maksudnya infrastrukturnya sudah ada gitu, remote. Kenapa tidak ditambahkan fitur tersebut? Nah, sedangkan hal mengganggu lainnya ini tergolong minor. Misalnya ini mobil sudah lengkap sekali fiturnya, tapi lampu sama wiper belum auto. Serta satu yang agak signifikan khusus untuk Dakar 4x4 ini adalah harganya yang di atas 700 juta rupiah, sedangkan yang versi 4x2 itu di 500 jutaan rupiah. Perbedaannya sampai 200 juta kira-kira 200 juta rupiah. Itu terjadi karena pajak 4x4. Jadi ya mau apa lagi? Tapi kami senang Mitsubishi masih menyediakan versi yang 4x4 ini, walaupun terkena struktur pajak yang tidak menguntungkan untuk 4x4. Karena dengan adanya pilihan 4x4, minimal konsumen kita bisa dapat pilihan mobil Pajero Sport yang lebih fleksibel ke segala medan. Namun bisa dibilang hal-hal tadi tergolong minor, dan secara umum Pajero Sport ini hadir dalam paket yang jauh lebih menarik, makin gagah, makin canggih, dan makin aman. Iya, menyetir SUV leather frame seperti ini tuh memberikan peace of mind. Jadi kita nggak takut gitu mau kemana-mana. Bodinya tinggi, dia juga aman, tenaganya kuat, bensinnya, bahan bakarnya, konsumsinya relatif irit, dan Pajero Sport membawa hal-hal tadi ke level yang lebih tinggi lagi dengan memberikan bentuk yang gagah, fitur yang super lengkap, bukan hanya fitur yang memudahkan kita berkendara, tapi juga meningkatkan keselamatan berkendara. Ini adalah facelift yang sangat positif.
Mobil ini tangguh, yes. Namanya juga SUV leather frame, keluaran Mitsubishi pula. Sudah pasti tangguh. Tapi dengan perubahan yang mereka lakukan di 2021 ini, Pajero Sport berubah menjadi mobil yang lebih ganteng, lebih canggih, dan yang jelas lebih menyenangkan ketika kita pakai di jalan. Baik itu jalan tanah maupun jalan aspal. Good job Mitsubishi. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mitsubishi Pajero Sport 2021 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.